Israel baru saja mengambil keputusan yang akan mengubah Timur Tengah untuk selamanya. Di selatan wilayah Lebanon, kota-kota tampak kosong saat fajar, pintu-pintu terbuka, mobil-mobil ditinggalkan. Sunyi di tempat yang kemarin masih ada kehidupan. Keluarga-keluarga meninggalkan segalanya di tengah malam. Lebih dari 800.000 orang telah melarikan diri dalam beberapa hari terakhir. Pasukan Israel terus maju semakin jauh, sementara pengeboman semakin intensif. Hizbullah sedang diserang di posisi-posisi yang sebelumnya mereka anggap tak tersentuh. Namun di balik semua pergerakan ini, Israel sedang melakukan sesuatu yang luput dari perhatian sebagian besar orang. Sesuatu yang jauh melampaui operasi militer biasa. Sesuatu yang bersifat fisik, nyata, terlihat di peta, dan belum pernah dilakukan oleh negara manapun di dalam wilayah negara lain pada abad ke-21. Ketika kamu memahami apa itu, kamu akan mengerti mengapa untuk pertama kalinya akhir dari Hizbullah benar-benar terasa mungkin. Tapi untuk memahami besarnya apa yang baru saja dilakukan Israel, kamu perlu tahu apa yang terjadi sebelumnya. Karena operasi ini tidak dimulai 2 hari yang lalu, dimulai jauh sebelumnya. Setelah perang brutal pada tahun 2024, Israel dan Hizbullah menandatangani gencatan senjata pada bulan November tahun itu. Hizbullah telah hancur lebur. Nasrallah, pemimpin historis mereka, telah meninggal. Sebagian besar pimpinan militer kelompok itu telah dieliminasi. Persenjataan rudal presisi mereka yang dibangun selama puluhan tahun dengan dana dari Iran, sebagian besar telah dihancurkan. Pemerintah Lebanon memanfaatkan momen tersebut. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, mereka mulai mengerahkan tentara ke selatan negara itu, wilayah yang selama ini selalu menjadi wilayah Hizbullah. Pada Januari 2026, pemerintah Lebanon dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan tahap pertama pelucutan senjata Hizbullah di selatan Sungai Litani. Sepertinya ada sesuatu yang sedang berubah. Hezbollah's stronghold until Israel's war on the group weakened it. Namun kemudian pada bulan Maret 2026 terjadi sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terbunuh. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Hizbullah melepaskan tembakan ke Israel. Roket-roket ditembakkan ke wilayah utara Israel. Kelompok tersebut mengatakan bahwa itu sebagai bentuk solidaritas kepada Iran. Tapi pesan sebenarnya adalah hal lain. Hizbullah masih hidup, masih punya taring, dan tidak mau diam saja. Serangan itu adalah kesalahan fatal, dan Hizbullah masih belum tahu harga yang harus dibayar untuk itu. Israel telah menunggu dengan sabar. Mereka punya rencana, dan Hizbullah baru saja memberikan alasan yang sempurna untuk melaksanakannya. Tapi apa yang dilakukan Israel selanjutnya bukan sekadar membalas. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih terencana dan jauh lebih permanen. Netanyahu tidak butuh waktu lama. Pada bulan Maret 2026, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran dan mengirim pasukan ke selatan Lebanon. Misi yang diumumkan sangat sederhana, menghancurkan markas, persenjataan, dan struktur militer Hizbullah, dan memastikan bahwa sekitar 60.000 warga Israel yang telah melarikan diri dari utara Israel akhirnya bisa pulang ke rumah. Tapi ada sesuatu lagi yang sedang terjadi. Sesuatu yang sedang dibangun Israel secara diam-diam, sementara dunia memperhatikan ledakan-ledakan itu. Dan disinilah ceritanya menjadi berbeda dari apapun yang pernah kamu lihat sebelumnya. Coba kita pikirkan. Apa satu-satunya cara untuk memastikan hal itu tidak pernah terjadi lagi? Israel menjawab pertanyaan itu dengan cara yang belum pernah dicoba oleh negara manapun sebelumnya. Pada hari-hari pertama operasi, selain menyerang, mereka juga mulai menandai wilayah. Mereka menetapkan sebuah jalur tanah yang membentang hingga 10 km ke dalam wilayah Lebanon, di luar perbatasan internasional yang diakui dunia. Dan mereka menyatakan sendiri, tanpa berkonsultasi dengan siapapun, bahwa tidak ada kekuatan Hizbullah yang boleh beroperasi di wilayah itu.
Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Garis Kuning. Itu tidak pernah dinegosiasikan. Itu tidak pernah disetujui oleh siapapun. Itu tidak ada dalam perjanjian apapun. Tidak ada di dalam traktat manapun. Tidak ada di dokumen resmi manapun di dunia. Israel begitu saja menggambarnya di peta dan berkata, Sampai di sini sekarang milik kami. Siapapun yang melintasinya akan menanggung akibatnya. Hizbullah mencoba mengabaikannya. dan disitulah semuanya benar-benar mulai berdarah. Setiap kali para pejuang kelompok itu mencoba mendekati garis itu, mereka diserang. Setiap kali drone lepas landas dari dalam wilayah itu, langsung dicegat Atau peluncurnya dihancurkan. Israel pada dasarnya telah menciptakan sebuah wilayah yang berada di bawah kendali militer Israel di dalam sebuah negara yang berdaulat, tanpa menyatakan pendudukan, tanpa meminta izin, dan tanpa memberi tanda apapun bahwa dia berniat pergi. Dan dengan operasi panah api, Israel melangkah lebih jauh. Pasukan melintasi garis kuning itu sendiri dan maju lebih jauh ke utara. Zona evakuasi yang awalnya hanya sampai ke Sungai Litani, perbatasan historis yang diakui sejak 2006, didorong ke arah Sungai Zahrani, jauh lebih ke utara, hampir mencapai pusat Lebanon. Israel sedang merebut wilayah, pelan-pelan, dengan cara yang sangat sulit untuk dibalik. Tapi jika Anda berpikir bahwa Hizbullah hanya diam saja tanpa bereaksi, Anda perlu memahami apa yang masih tersisa dari kelompok ini, karena responsnya akan mengejutkan Anda. Hizbullah tidak diam. Jauh dari itu, kelompok ini masih mengoperasikan drone-drone bermuatan bahan peledak yang mampu menembus beberapa pertahanan Israel. Mereka masih menembakkan roket ke komunitas-komunitas di utara Israel. Mereka juga masih mencoba melakukan penyergapan terhadap pasukan yang bergerak di selatan Lebanon. Ini adalah perang yang tidak seimbang. Hizbullah tidak mampu menghadapi Israel secara langsung, jadi mereka mengandalkan perang gesekan. Tapi ada masalah serius dalam strategi ini, dan masalah itu terus berkembang. Setiap drone yang dijatuhkan mengungkapkan sebuah posisi. Setiap posisi yang terungkap menjadi sasaran. Setiap peluncur yang dihancurkan berarti satu peluncur lebih sedikit. Setiap komandan yang dieliminasi, dan Israel telah menewaskan lebih dari 220 kombatan Hizbullah hanya sejak gencatan senjata yang disepakati pada bulan April tahun ini. Itu adalah lubang dalam struktur kelompok yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diisi kembali. Hizbullah terjebak dalam siklus yang tidak bisa mereka keluar darinya. Semakin banyak mereka menyerang, semakin lemah mereka. Nasrallah terbunuh pada bulan September 2024. Setelah itu, para pemimpin militer menyusul satu persatu. Kepala Staf, Komandan Front Selatan, pemimpin pasukan Ratuan, Unit elit tempur darat Hizbullah yang merencanakan serangan ala 7 Oktober di utara Israel. Sebagian besar persenjataan rudal presisi telah dihancurkan. Yang tersisa hanyalah roket yang kurang akurat dan drone yang cukup untuk mengganggu, tetapi tidak cukup untuk mengubah jalannya perang. Dan mungkin tanda yang paling jelas dari situasi kelompok tersebut adalah ini. Hizbullah mengatakan bahwa mereka tidak akan melucuti senjata selama Israel masih menempatkan pasukan di tanah Lebanon. Tapi Israel ada di sana justru karena Hizbullah belum melucuti senjatanya. Kelompok itu terjebak dan tidak bisa keluar. Dan sementara jebakan itu makin menjerat, sesuatu yang bersejarah sedang terjadi di Amerika Serikat. Israel dan Lebanon duduk di meja perundingan untuk pertama kalinya sejak tahun 1983, lebih dari 40 tahun yang lalu. Pembicaraan langsung yang dimediasi oleh Amerika Serikat dengan tujuan mencapai kesepakatan damai. Putaran keempat negosiasi dijadwalkan pada tanggal 2 dan 3 Juni. Pemerintah Lebanon yang melemah dan berada di bawah tekanan menginginkan jalan keluar. Presiden baru ingin memulihkan kedaulatan negara termasuk atas Hizbullah. Dan Amerika Serikat sedang mendorong kedua pihak menuju sebuah kesepakatan yang jika tercapai akan menuntut pelucutan senjata secara permanen dari kelompok tersebut. Israel tahu hal itu dan memanfaatkan setiap hari operasi ini untuk datang ke meja perundingan dengan keunggulan sebesar mungkin. Garis kuning itu bukan hanya penghalang militer, tapi juga alat tawar-menawar.
Semakin banyak wilayah yang dikuasai Israel saat pembicaraan berlangsung, semakin sulit bagi Hizbullah untuk merebut kembali apa yang hilang, baik lewat perundingan damai maupun di luar itu. Dan jika kesepakatan itu tercapai, Hizbullah tidak hanya kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan alasan keberadaannya di selatan Lebanon. Mereka kehilangan fungsi historisnya, kehilangan semua yang telah dibangun selama 40 tahun. Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum pasti. Perang bisa meningkat. Negosiasi bisa gagal. Hezbollah bisa saja mengejutkan dengan kemampuan yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Tapi satu hal sudah jelas, Hezbollah yang ada sekarang bukanlah yang sama seperti 2 tahun lalu. Mereka telah kehilangan kepemimpinannya, persenjataan paling canggihnya, wilayah operasi bersejarahnya, dan sekarang menghadapi garis di peta yang digambar sendiri oleh Israel dan semakin meluas setiap minggunya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, kelompok yang dulu bersumpah akan menghancurkan Israel kini berjuang untuk bertahan hidup. Hizbullah bisa terus menembak. Namun setiap hari yang berlalu, wilayah yang telah hilang semakin sulit untuk direbut kembali. Israel tidak menunggu, tidak meminta izin, tidak berkonsultasi dengan siapapun. Dia langsung bertindak. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya Hizbullah akan menerima penunjukan senjata atau mereka akan bertarung sampai akhir? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jika video ini membantumu memahami lebih baik apa yang sedang terjadi di Lebanon, bagikan kepada seseorang yang juga ingin mengetahui kebenaran di balik berita-berita tersebut. Dan jika kamu belum berlangganan saluran ini, inilah saatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.